Halo, selamat sore, selamat salam sejahtera buat kita semua para mitra driver. Kembali lagi bersama saya, ya, Arya. Kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya, tim operasional Gojek Bandung. Saya di sini tidak sendiri, ya. Kembali lagi mungkin bersama saya ada Bapak Fatur Rahman, ya, dari BPJS Ketenagakerjaan nih, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman mungkin teman-teman semua masih bingung atau ada yang mungkin bertanya tentang BPJS nih, teman-teman sekalian. Nah, nanti kita akan berbincang lebih dalam dengan Bapak Rahman, ya, untuk bisa mengupas tuntas BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, Pak, ya. Nah, mungkin boleh Pak diperkenalkan dulu Bapak di sini. Baik, terima kasih Kang. Saya perkenalkan, nama saya Rama. Saya dinas di BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci. Posisi saya sebagai account representatif khusus. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa mau konsultasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan, bisa. Saya kebetulan penempatannya di cabang Bandung Suci. Tapi kalau nggak salah nih, untuk berapa wilayah kan kita presentasinya sekarang? Sekarang tuh lebih banyak Pak. Jadi dari Bandung, ada dari Cirebon, dari Jawa Tengah pun ada gitu ya, dari Jabodetabek pun ada. Jadi lebih luas Pak sekarang. Banyak, ya? Betul, lebih banyak sekarang. Boleh. Jadi langsung aja bagaimana nih? Oke, mungkin program swadayanya. Nah, mungkin teman-teman mitra driver di luar sana seringkali mungkin memanfaatkan ya, kayak voucher makan, hemat gitu ya kan, belanja hemat juga menggunakan swadaya. Terus, dan ini salah satunya dari sisi program BPJS nih. Nah, mungkin di sini Pak Rama ya, untuk apa sih manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman mitra driver? Okay. Nah, BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang dibentuk oleh pemerintah, diselenggarakan untuk perlindungan kepada para pekerja. Nah, para pekerja ini yang dibuatkan programnya adalah program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Namun kerjasama kami dengan pihak Gojek, dengan pihak pusat Gojek itu ada dua program kan? ya. Yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dua program. Kenapa hanya dua? Karena ini yang dianggap penting untuk teman-teman mitra Gojek kan. Betul. Mitra Gojek, karena teman-teman mitra Gojek aktivitasnya di jalan akan lebih rentan resiko kecelakaan kerjanya, bahkan amit-amit bisa terjadi resiko sampai dengan meninggal dunia. Makanya dua program tersebut dikhususkan, dipentingkan khusus untuk teman-teman mitra Gojek. Dua program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Seperti itu kan? Betul, karena memang teman-teman mitra driver juga sudah nggak asing lagi ya di BPJS ini. Cuman memang yang tadi Bapak sampaikan itu menjadi catatan tuh, ada dua program ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak tata cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan di Gojek nih? Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Sebenarnya sangat-sangat mudah sekali kan, sangat-sangat mudah sekali. Dia hanya membutuhkan nomor NIK KTP dan nomor handphone, dan teman-teman bisa mendaftar langsung ke linknya Gojek. Ke linknya Gojek, di situ ada aplikasi khusus untuk dari Gojek, bisa daftar langsung ke sana, masukkan nomor NIK-nya dan data-data lainnya termasuk dan nomor HP. Dari dua data tersebut nanti teman-teman otomatis untuk iurannya per bulannya akan langsung dipotong dari GoPay-nya ya Kang ya? Betul, dari GoPay. GoPay-nya bisa langsung dipotong, dan iurannya betul-betul sangat murah. Iurannya hanya 16.800, sudah tercover dua program. Yaitu yang tadi saya sampaikan, dua program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Seperti itu kan? Oke, berarti sangat mudah dengan sangat simpel sekali ya Pak ya. Mudah, kan? Hanya membutuhkan NIK KTP ya, NIK seperti KTP, itu. ya. Nah, untuk untuk cara klaimnya nih Pak, mungkin teman-teman mitra driver di luar sana bertanya-tanya nih, cara klaimnya itu seperti apa untuk nanti amit-amitnya teman-teman membutuhkan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Cara klaimnya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan kembali? Jadi pengklaiman apabila terjadi risiko kecelakaan kerja, teman-teman bisa datang ke rumah sakit atau klinik yang kerjasama. Itu akan lebih mudah.
Jadi di kami memang sudah ada dua format kan? Ada dua format untuk pengklaiman, yaitu format datang langsung ke rumah sakit klinik yang kerjasama atau datang ke rumah sakit yang tidak kerjasama tapi nanti sistemnya reimburse gitu. Tapi saya dari pihak BPJS Tenaga menyarankan datang ke rumah sakit dan klinik yang bekerja sama karena nanti prosesnya tidak akan sulit, tidak akan mempersulit teman-teman. Cukup tunjukkan kartu, datang, nanti bisa langsung dilayani proses pengklaimannya. Seperti itu, Pak. Oke, betul sekali teman-teman semua. Jadi sangat mudah dan sangat terjangkau ya, bisa dibilang seperti itu Pak ya. Cuman iurannya berapa? 16.000 Pak ya. 16.800. Dan untuk teman-teman ketahui, program jaminan kecelakaan kerja kami itu pengcoverannya tanpa batasan biaya. Jadi hanya Rp16.800 pengcoveran apabila terjadi resiko kecelakaan kerja, maka pengcoverannya full cover tanpa batasan biaya. Betul-betul kita cover. Apabila kata dokternya indikasinya harus di cover berdasarkan indikasi medis, yaitu kita cover. Kecuali kalau misalkan si tenaga kerjanya minta obat-obat tambahan, misalkan vitamin atau misalkan balsam yang di luar dari prosedur yang diminta oleh pihak dokter, itu memang harus ada tambahan. Tapi kalau misalkan dokternya menyarankan obat-obatan paten pun, asalkan dokter yang minta itu kebutuhan medis, maka kita cover full. Tidak ada batasan biaya. Iurannya hanya 16.800 kan. Oke, cukup mudah dan cukup terjangkau teman-teman sekalian ya. Jadi ayo teman-teman para mitra driver manfaatkan program swadaya yang diberikan oleh Gojek untuk bisa memudahkan teman-teman sekalian ya di lapangan seperti itu. Nah mungkin pertanyaan lagi Pak nih, kalau misalnya teman-teman semua nih di lapangan nih ya kan mau mencairkan gitu ya, bukan kesehatan tapi lebihnya kalau misalkan nanti udah tidak menjadi mitra lagi misalkan, nah mau mencairkan yang sudah mungkin sebelumnya dikumpulkan gitu ya iurannya gitu Pak, nah itu seperti apa tuh? Untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak Gojek, itu hanya dua program tadi saya sampaikan, bahwa hanya kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dua program ini sifatnya adalah gotong royong. Jadi teman-teman yang mengiur, apabila terjadi risiko dia dapat dipakai. Namun apabila tidak mendapatkan risiko, dia memang tidak bisa dikembalikan kan sifatnya. Nah, memang kita di kami ada yang namanya jaminan hari tua, tabungan. Betul. Tabungan itu bisa diklaim apabila si tenaga kerjanya sudah berhenti bekerja atau sudah resign. Itu bisa diklaim. Tapi yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Gojek itu hanya dua program, hanya kecelakaan kerja dan kematian tanpa jaminan hari tua. Jadi sementara belum ada yang bisa diklaim Kang. Kalau misalkan teman-teman menanyakan ini bisa diklaim Kak, sementara belum Kang, karena tidak diikutkan JHT Kang. Oke. Berarti itu ya teman-teman jawabannya, karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan ini bisa dicairkan atau tidak, karena kan mungkin melihat dari sisi jasmani dari teman-teman semua sehat-sehat aja gitu Pak ya. Jadi ini saya udah iuran katanya bisa diklaim atau tidak. Nah mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak terkait dua program ya. Jadi tidak diikut sertakan JHT-nya mungkin ya seperti itu Pak. Jadi hanya dua program yang tadi gitu. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan kepada teman-teman semua. Mumpung kita lagi luas nih, ada yang nontonnya dari semua, dari Bandung, kota-kota lain pun ikut nonton kita nih Pak, boleh disampaikan. Untuk program BPJS Tenagakerjaan yang dikerjasama dengan Gojek itu hanya dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja, mungkin teman-teman bertanya apa sih jaminan kecelakaan kerja? Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan pengcoveran yang kami berikan apabila si tenaga kerja mengalami risiko kecelakaan kerja. Fasilitas yang didapatkan adalah biaya transportasi yang pertama. Apabila mengalami kecelakaan kerja di jalan Kang, dari lokasi kejadian kecelakaan dibawa ke klinik atau rumah sakit, itu ada biaya transportasinya Kang. Lalu setelah itu biaya pengobatan dan perawatan. Biaya transportasi maksimal sampai dengan 5 juta rupiah. Naik Kang, sebelumnya hanya 1,5 juta, sekarang naik menjadi 5 juta, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ya. Jadi kalau misalkan nanti di transportasi, misalkan dia dibawa di rumah sakit, di klinik, dia harus kontrol lagi nanti setelahnya bolak-balik untuk pengobatan yang sama. Itu ada pengcoverannya full sampai dengan 5 juta rupiah. Gitu. Lalu
Selanjutnya ada tadi yang saya sampaikan biaya full cover tanpa batasan biaya kan. Teman-teman nggak usah khawatir akan keluar duit untuk pembayaran, nggak usah khawatir. Fokus aja sama sama kesehatannya karena pembiayaannya full cover. Tidak akan ada yang kami kurangi, tidak akan ada yang dipotong-potong dikurangi dengan biaya obatnya harus generik atau segala macam. Apabila kata dokternya harus obat paten, kita kasih obat paten kan? Seperti itu. Lalu ada lagi ternyata setelah terjadi kecelakaannya sampai dengan patah tulang dia harus pasang pen biayanya kita cover. Ternyata setelah dipasang pen organnya jadi fungsinya jadi berkurang. Yang tadinya dia mampu mengangkat beban 100%, gara-gara kecelakaan tangannya patah, maka kurang fungsinya kita gantikan Kang. Kita gantikan kekurangan fungsinya. Jadi tidak hanya pengobatannya aja, tapi kekurangan fungsinya kita ganti. Gitu. Ternyata habis itu cacat, misalkan dia kehilangan salah satu organnya. Kehilangan organnya misalkan jempolnya hilang. Mohon maaf. Kehilangan jempolnya hilang, maka kehilangan organnya kita gantikan juga. Wow, luar biasa. Jadi betul-betul komprehensif, tidak hanya pengobatannya tapi seluruhnya kita perhatikan setelah sampai dengan si tenaga kerja mampu bekerja kembali. Gitu. Seperti itu kan. Berarti sangat detail dan sangat ini ya Pak ya, bisa dibilang sangat mengcover, tidak tanggung-tanggung seperti itu ya Pak ya, sampai-sampai maaf tadi amit-amitnya mungkin si pekerja tersebut kehilangan tadi ya jempol jari bisa sampai di cover seperti itu gitu ya. Nah mungkin teman-teman semua saya akan share sedikit tata cara mendaftar BPJS via driver apps nih, via teman-teman aplikasi teman-teman sekalian. Nah nantinya tinggal diklik ya. Klik menu dari pilih fitur asuransi teman-teman sekalian ya. Lalu teman-teman akan melihat pilihan program asuransi, salah satunya BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, lalu tinggal diklik ya pilihannya BPJS, maka teman-teman semua akan melihat halaman Ketenagakerjaan ya. Secara singkat seperti itu. Di halaman selanjutnya akan ada kolom daftar. Nah, nanti tinggal daftarkan di situ teman-teman sekalian. Jadi teman-teman tinggal langsung daftar lewat aplikasi teman-teman sekalian. Jadi sangat mudah dan sangat tadi sudah dijelaskan juga sangat mudah, murah juga bisa dibilang seperti itu dan aman teman-teman sekalian. Jadi yuk teman-teman semua gunakan fasilitas atau program swadaya ini untuk bisa memudahkan teman-teman sekalian seperti itu. Ya, boleh Pak, ada lagi mungkin? Sedikit lagi kan kalau boleh kan. Jadi satu lagi tadi, kalau misalkan terjadi resiko kecelakaan kerja sampai dengan meninggal dunia, kita juga ada penggantiannya Kang. Ya. Bahkan ada juga santunan cacat total tetap, atau bisa dikategorikan si tenaga kerja akibat kecelakaan kerja tidak dapat bekerja kembali. Maka ada santunan cacat total tetap namanya. Itu cukup besar, yaitu 56 kali upah. Dan kita berikan beasiswa lagi kan? Iya. Kita kasih beasiswa lagi buat dua orang anaknya sebesar maksimal 154 juta rupiah. Gitu. 154 juta rupiah kita berikan beasiswa bagi dua orang anak. 174 ya maaf. 174 juta rupiah. Masih sampai dengan setara S1. S1. Wow, luar biasa ya Pak ya. Jadi sampai jauh kita ya ininya Pak. Kecelakaan kerja. Lalu ada juga meninggal nih. Kasus meninggal ada dua program ya, ada jaminan kecelakaan kerja dan ada jaminan kematian. Jaminan kematian meninggal dalam bentuk apapun selama dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka maka kita akan berikan santunan kepada ahli warisnya sebesar 42 juta rupiah. Sebelumnya Desember kemarin kita masih 24 juta rupiah Kang. Ya. Sekarang naik manfaatnya menjadi 42 juta rupiah. Dan kalau kepesertaannya minimal sudah 3 tahun, dapat juga beasiswa untuk dua orang anak maksimal 174 juta rupiah Kang. Ya. Jadi kita BPJS Ketenagakerjaan Kang, insya Allah Kang, iurannya kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Luar biasa, betul. Dan insya Allah kita sudah membuktikan ke banyak peserta-peserta kami bahwa kalau sebetulnya klaimnya juga tidak akan sulit asalkan mereka paham proses klaimnya.
dan tidak akan dikurang-kurangi kan. Oke. Insya Allah lancar. Oke. Sejauh ini Pak sudah ada dari teman-teman mitra driver belum untuk yang tadi Bapak sampaikan, mungkin sudah ada yang pernah menggunakan dari sisi BPJS-nya mungkin gitu ya kan, baik itu di Bandung atau di daerah-daerah lain. Apakah sudah ada yang pengalaman dari teman-teman mitra di khususnya nih ya yang menggunakan fasilitas program Swadaya ini untuk bisa mengcover, bisa dibilang seperti itu, yang tadi dari sisi kesehatan dan juga kecelakaan kerja. Untuk apakah sudah pernah ada yang klaim? Sudah pernah ada kan? Ya. Sudah pernah ada yang klaim, dan alhamdulillah semua proses lancar, kita cover semuanya. Memang dalam proses pengklaiman saya sarankan menggunakan proses datang bekerja sama dengan ke rumah sakit dan klinik yang kerjasama, agar teman-teman tidak mengalami kesulitan pada saat proses klaim jaminan kecelakaan kerja. Namun kalau misalkan ternyata di lokasi kecelakaan kerja itu tidak ada rumah sakit atau klinik yang kerjasama, silahkan pilih klinik atau rumah sakit yang ada dulu, minimal tertangani, tapi dibayar dulu sendiri. Nanti setelah itu teman-teman bisa mereimburse istilahnya atau minta ganti ke BPJS Tenagakerjaan. Oke, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi tinggal dilakukan langkah-langkahnya yang tadi dijelaskan oleh Bapak ya. Nah, di sini kita akan langsung memutarkan video ya, bisa dilihat di handphonenya masing-masing oleh Bapak-bapak sekalian. Untuk videonya akan ditayangkan langsung saja teman-teman sekalian. Guys, ada kabar gembira nih. Pemerintah telah meningkatkan manfaat BP Jam Sostek tanpa menaikkan iurannya. Selama ini program jaminan kecelakaan kerja telah hadir dengan manfaat yang sangat lengkap. Di antaranya, perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya, bantuan biaya transportasi, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total hingga maksimal 56 kali upah, bantuan beasiswa, pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja atau return to work. Kini manfaat tersebut makin meningkat nih guys. Contohnya, bertambahnya bantuan biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit. Selanjutnya, peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan belum mampu bekerja mendapatkan penggantian upah sebesar 100% selama 1 tahun. Selain itu, beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dengan maksimal sebesar 174 juta rupiah. Dengan rincian, TK sampai SD mendapatkan 1,5 juta rupiah per tahun per anak. SMP 2 juta rupiah per tahun per anak. SMA 3 juta rupiah per tahun per anak. Perguruan tinggi 12 juta rupiah per tahun per anak. Dan yang terbaru, program layanan home care atas rekomendasi dokter serta pemeriksaan diagnostik untuk peserta yang terbukti mengalami penyakit akibat kerja. Home care merupakan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan ke rumah sakit atau klinik dan diberikan paling lama 1 tahun dengan nilai maksimal 20 juta rupiah. Selain jaminan kecelakaan kerja, manfaat jaminan kematian juga meningkat menjadi 42 juta rupiah. Dengan rincian biaya pemakaman 10 juta rupiah, santunan berkala 12 juta rupiah, santunan kematian 20 juta rupiah, ditambah beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi dengan nilai maksimal 174 juta rupiah. Nah, udah tahu kan manfaatnya? So, pastikan kamu terdaftar dan dilindungi oleh program BP Jam Sostek. Karena iurannya tetap, manfaatnya meningkat. Teman-teman sudah melihat tadi videonya ya, bagaimana yang tadi Bapak sampaikan sudah disampaikan juga lewat video secara rinci dan detailnya ya. Jadi lebih mudah sekarang ya, lebih lebih mudah dan lebih meningkat ya dari sisi manfaatnya ya Pak ya. Nah oke teman-teman sekalian, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan di kolom chatnya atau di kolom komennya, silahkan kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Nah Pak, ini udah ada yang masuk nih pertanyaan dari Bapak Lukman Nopianto dari Serang nih, dari Serang ya udah masuk nih. Saya dulu pekerja selama kurang lebih 4 tahun. Apakah saya tinggal meneruskan BPJS TK tersebut atau mendaftar baru sebagai BPU? Nih, itu pertanyaannya Pak.
Betul sekali Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup bagus. Memang untuk di kami itu ada 2 sektor. Ada sektor penerima upah, yaitu tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan menerima penghasilannya tiap bulan dari perusahaan tersebut. Nah, ada juga sektor bukan penerima upah yang tadi Bapak sampaikan. Nah, bukan penerima upah adalah untuk tenaga kerja yang menerima penghasilannya dari hasil jasanya langsung. Contoh ya teman-teman mitra Gojek ini, jadi menerima penghasilannya dari hasil jasanya langsung. Nah, untuk kartunya sendiri atau program kepesertaannya sendiri itu memang terpisah Pak. Jadi tidak bisa digabungkan, dilanjutkan kartu yang lama digabungkan ke sektor yang bukan penerima upah atau BPU. Jadi terpisah. Bapak mungkin harus daftar lagi untuk yang bukan penerima upahnya di link Gojek tadi Pak, seperti itu. Jadi tidak bisa dilanjutkan untuk yang dari penerima upah tadi Pak. Berarti tidak bisa melanjutkan ya Pak ya jawabannya. Seperti itu Pak ya, jadi mudah-mudahan terjawab yang tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Lukman nih dari Serang ya Pak ya. Jadi tidak bisa digabungkan yang sudah kurang lebih 4 tahun ya Bapak bekerja, tidak bisa digabungkan dengan yang sekarang, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman, mangga silahkan. Ayo teman-teman, kalau misalnya ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan disampaikan ya, biar langsung nanti dijawab ya, mumpung ada di sini dari BPJS-nya teman-teman sekalian. Yuk dari Bandung mungkin, dari Jogja mungkin, dari semuanya kota-kota yang mengikuti Kopdar online ini. Yuk silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali, mangga disampaikan ya teman-teman sekalian. Jangan sungkan atau jangan jangan khawatir ya teman-teman ya. Nanti bisa langsung dijawab oleh Bapak ya. Oke Pak, ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada teman-teman mitra driver Pak? Makasih Kang. Intinya teman-teman, program ini sangat mulia. Iurannya hanya jangan dilihat dari wah saya dipotong 16.800 tiap bulan, tapi manfaatnya ke feedback ke sayanya apa nih gitu. Saya mengajak teman-teman kita berpikir secara istilahnya, kalau istilah bersedekah lah kan, istilah bersedekah, jadi tidak berat di kitanya. Kita mengiur 16.800, kita sehat, kita aman dari kecelakaan kerja, kita mungkin insya Allah umur panjang. Kita membantu teman-teman yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Kita membantu teman-teman yang mengalami risiko meninggal dunia. Kita bantu mereka, kita subsidi silang, membantu mereka untuk bisa menolong teman-teman yang meninggal atau yang kecelakaan kerja. Kita jadikan ini sebagai ladang ibadah kita, bersedekah. Jadi di kitanya juga tidak berat, tidak beban, kita jadi lebih lepas gitu loh Kang. Betul. Karena niatnya untuk bersedekah. Seperti itu Kang. Iya, jadi niatkan teman-teman semua untuk ladang ibadah kita ya, karena sekali lagi kita mencari rezeki gitu ya untuk keluarga. Ketika rezeki yang kita dapat ya bisa disisihkan untuk bisa bersedekah dalam tanda kutip seperti yang tadi disampaikan. Insya Allah akan berkah rezeki yang didapat untuk keluarga kita. Amin, seperti itu. Amin. Ya, nah oke, ini ada satu lagi pertanyaan Pak yang masuk. Dari Bandung nih, rekan saya ada yang meninggal dunia karena sakit dan sudah terdaftar BPJS. Apakah dapat semua manfaat yang tadi dijelaskan? Kalau sudah mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tadi saya sampaikan Kang, meninggal dalam bentuk apapun termasuk sakit tadi, itu dapat Kang, dapat santunan sebesar 42 juta rupiah. Dan kalau misalkan kepesertaannya sudah 3 tahun, si ahli waris misalkan punya putra putri, itu 2 orang anak di cover untuk beasiswanya 100 sampai dengan 174 rupiah. Tapi bukan bentuk duit yang kita berikan, tapi dalam bentuk pembiayaan sekolah, seperti itu. Oke, nah itu ya Pak jawabannya. Jadi tetap ada ya manfaatnya. Dapat Kang. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya Pak dari Bandung juga sama. Saya sudah daftar dan sudah ada notif di SMS, tapi belum dapat kartunya. Saya bisa ambil kartu BPJS-nya di mana ya? Nah itu pertanyaannya Pak. Daftarnya waktu daftar dapat notif, dia daftarnya di cabang mana Kang? Nah untuk cabang, kalau misalkan dia daftarnya di cabang Bandung Suci, dia bisa datang langsung ke
kantor cabang di Bandung Suci, cabang terdekat. Ya. Gitu. Jadi teman-teman, saya menyarankan pada saat daftar di link Gojek, itu kan ada pilihan cabang nanti. Nah, pastikan daftarnya di cabang yang terdekat di lokasi tempat-tempat teman-teman bekerja. Lokasinya misalkan di Bandung, pilihnya di Bandung Suci. Atau misalkan di Bekasi, atau bukan tadi ada yang di Jawa, Semarang ya. Betul. Semarang di misalkan, Jogja. pilih cabang-cabang yang terdekat agar pengambilan kartunya tidak terlalu jauh. Nah, cuman Kang, ini ada ada beberapa kemarin sempat ada kasus untuk yang Bandung itu cukup harus hati-hati karena ada namanya Baduk. Kita ada cabang Baduk. Nah, Baduk itu posisinya di Bali. Nah, kalau misalkan pilih Baduk, udah terlanjur pilih Baduk, otomatis tunggu dulu 1 bulan, nanti minta dibatalkan, Kang. Di kantor Gojek terdekat minta dibatalkan ke pesertaannya, lalu daftar ulang lagi, pilih di cabang Bandung misalkan, seperti itu, Kang. Jadi itu yang sering terjadi nih. Baduk sama Bandung tuh sering ketukar, Kang. Salah ini ya, salah klik mungkin salah ya. klik, Salah klik betul. harusnya Bandung, ini jadi apa Pak? Baduk. Baduk Di Bali. Baduk itu di Bali teman-teman semua. Mungkin jadi untuk khusus teman-teman mitra driver yang di Bandung nih, hati-hati ya, jangan sampai salah ngekliknya atau typo gitu ya, bisa dibilang seperti itu Pak ya. Pilihnya harusnya kota Bandung, ini jadi Baduk yang notabene Baduk itu ada di Bali. Jadi hati-hati. Tadi udah dapat himbauan dari Bapak seperti itu ya. Oke, ini ada satu lagi Pak pertanyaan dari Mitra Sukabumi, dari Kang Seli namanya. Kalau sudah daftar BPJS, amit-amitnya tidak menjadi mitra driver lagi nih. Nah, apakah bisa dilanjut? Apa seperti apa nih? Gitu. Gini Kang, saran kami kalau yang sudah berhenti dari mitra Gojek sebaiknya dilaporkan. Karena ini kan memotongnya dari GoPay ya, GoPay ya Kang ya. Jadi saran kami untuk minta di stop juga dari Gojek karena supaya tidak memotong dari aplikasi Gojeknya seperti itu. Tapi kalau misalkan Kang siapa tadi, Kang Seli ya? Ya, Kang Seli. Kang Seli ingin melanjutkan lagi menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, ternyata misalkan si Kang Seli menjadi wira swasta nih, jadi pengusaha gitu ya. Bisa dilanjutkan lagi kartunya dan mengiur sendiri di luar dari potongan dari Gojek tadi. Jadi akan prosesnya bisa bayar sendiri melalui tempat-tempat yang sudah dikerjasamakan dengan BPJS Tenagakerjaan. Seperti itu, Kang. Oke, begitu Kang Seli ya. Jadi bisa dilanjutkan apabila Kang Seli mungkin sudah tidak menjadi mitra driver Gojek, bisa jadi pengusaha, itu bisa dilanjutkan dengan prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Oke, itu pertanyaan terakhir Pak dari teman-teman semuanya ya. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bisa menjadi catatan atau bisa menjadi pelajaran untuk Bapak-Bapak semua untuk bisa mengikuti program swadaya manfaat yang sudah kami berikan untuk Bapak-Bapak sekalian seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, Pak Rahmat sampaikan bisa bermanfaat ya dan bisa berkah untuk semuanya. Amin, yang mendengarkan dan melihat Kopdar online ini. Amin. Seperti itu. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan terakhir? Saya mengharapkan teman-teman, apalagi ini sekarang lagi musim hujan, walaupun ada BPJS Ketenagakerjaan, sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan, tapi kami mengharapkan, menghimbau teman-teman tetap mengedepankan keselamatan. Betul. Keselamatan agar teman-teman bisa terus mencari nafkah di tengah pandemi ini, tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Seperti itu, Kang. Betul, terima kasih. Betul sekali Pak, terima kasih atas wejangan masukannya karena memang sama-sama, sekarang di Bandung khususnya lagi musim hujan, mungkin di kota-kota lain pun sama ya. Lagi cuacanya lagi luar biasa, jadi tetap jaga kesehatan teman-teman semua, apalagi di masa pandemik seperti ini. Kita harus saling menjaga ya, apalagi teman-teman semua yang mungkin sering mendapatkan orderan GoRide, GoFood, mungkin sering kontak langsung dengan teman-teman masyarakat di luar sana. Seperti itu ya. Bisa menjaga kesehatannya masing-masing karena kesehatan itu luar biasa nomor satu ya Pak ya, untuk bisa terus aktif dan terus bisa mencari rezeki di lapangan seperti itu. Oke teman-teman sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang di Bandung, di kota-kota lain pun bisa menjaga kesehatannya masing-masing. Terakhir dari kami,
Mudah-mudahan apa-apa yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat dan berkah untuk semuanya, dan teman-teman semua ya, semuanya mohon untuk selalu menggunakan protokol kesehatan ya teman-teman semua. Semuanya selalu pergunakan masker seperti kita semua Pak ya. Kita di sini galangkan semua pakai masker seperti itu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua mitra driver, gunakan masker kemanapun teman-teman berada ya, agar kita saling terjaga satu sama lain. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Arya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita lupa, sebuah karya berharga bisa dimulai dari langkah sederhana. Berawal dari janji melayani sepenuh hati. Tak kenal batas, tak membedakan identitas. Bertukar aspirasi untuk terus berinovasi. Dan di hari kemerdekaan, kita hadirkan karya kita bersama. Aplikasi GoPartner menyatukan seluruh mitra di Asia Tenggara. Membawa merah putih terbang semakin tinggi. Thank you Mitra Driver Indonesia for the inspiration. Let's create a bigger social impact together. Salam satu aspal. Cảm ơn các đối tác đã hoàn thành dự án này. Salam satu aspal. คุณเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว Salam satu aspal. Untuk mitra di seluruh Nusantara, terima kasih untuk semangat dan dedikasi Anda. GoPartner dari Indonesia untuk Asia Tenggara.